Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tidak lain dan tidak bukan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata serta kemudahan darinya kita kembali bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, berkumpulnya kita barakallahu fikum tentunya dengan penuh harapan akan dijaganya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan agar diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini yang harus senantiasa kita minta, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga ini semua barakallahu fikum dengan usaha kita dan doa kita kepada Allah Jalla fi'ula. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu kita ambil dari kitab Ad-Da' wad Dawa atau pelajaran dari kitab Ad-Da' wad Dawa, atau juga kitab ini disebut sebagai atau judul asalnya adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, ya, kita telah mendengarkan bersama bagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya membimbing kita, mengajarkan kepada kita ya di antara hal yang bisa barakallahu fikum yakni ya doa itu terijabah, ya. Setiap doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita telah membahas adab-adabnya serta menghindar dari hal-hal yang bisa menghalangi terkabulkannya doa barakallahu fikum, maka di akhir pembahasan yang lalu ya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala juga menambahkan 3 hal ya, yaitu barakallahu fikum, sebelum kita berdoa hendaknya kita bersedekah. Ya. Nah, sedekah di sini maknanya umum. Ya, bisa bermakna infak, sedekah dengan harta, ya. Bisa maknanya berbuat baik. Karena seluruh perbuatan baik disebut sedekah. Ya, perbuatan baik dengan harta disebut infak. Ya, barakallahu fikum. Nah, artinya ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita ingin mengangkat tangan di hadapan Allah, meminta hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya sebelum itu kita banyak melakukan kebaikan dulu. Ya, banyak melakukan kebaikan dulu. Ya. Sebagai bukti bahwasanya kita bersungguh-sungguh betul-betul berharap akan pengkabulan hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang hamba ya berdoa dengan redaksi kalimat doa yang memang betul-betul datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi dari hadis-hadis yang sahih yang mana Nabi alaihi salam pernah mengucapkan kalimat-kalimat doa tersebut. Dan ini secara rincinya telah kita bahas pada kitab Al-Wabil As-Sayyib min Kalami Thayyib. Ya, doa-doa yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum adalah ya, dan ini menjadi pembahasan kita ya, melanjutkan pembahasan kita malam ini dan malam berikutnya insyaallah ya, yaitu apa? Yaitu barakallahu fikum, hendaknya tatkala dia berdoa ya senantiasa ya menyebut atau sertakan dalam doanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ya. Menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang ditambahkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Barang siapa yang
melakukan kebaikan sebelum dia berdoa, kemudian doanya barakallahu fikum adalah doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW, dan di dalam doanya tersisipkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, maka barakallahu fikum ya, doa tersebut mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah doa tersebut ya rasa-rasanya sulit untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mudah akan mendapatkan pengkabulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bosan-bosan kami mengingatkan bahwasanya pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan 3 cara. Allah kabulkan langsung di dunia, apakah hari itu juga, atau 2 bulan, atau setahun, atau selama kita masih hidup. Sebelum kita mati, Allah kabulkan doa itu. Bisa jadi demikian. Kemudian yang kedua, Allah tukar ya dengan kadar atau nilai yang semisal dengan apa yang kita minta. Allah nggak kabulkan apa yang kita minta, tapi Allah tukar dengan suatu hal yang nilainya sama dengan apa yang kita minta. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak kabulkan di dunia, dan tidak Allah tukar dengan hal yang semisal, dengan harga yang sama dengan apa yang kita minta dari hajat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala simpan itu di akhirat pengkabulannya. Ya, nah sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tugas kita adalah berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah, dan jangan pernah berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Kalau di pertemuan yang lalu juga kita telah masuk kepada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa Nabi alaihi salatu wasallam. Di antaranya ada Al-Ahad dan As-Samad, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada riwayat yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa fi sunan wa sahih Ibnu Hibban, ya, dan dalam sunan, demikian pula dalam sahih Ibnu Hibban, ya, aidan juga min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan, ya, bahwasanya beliau ya barakallahu fikum bersama Rasulullah SAW yang dalam keadaan sedang duduk, ya. Wa rajulun yusalli, dan tidak jauh dari beliau ada seseorang yang sedang sholat. Ya, ada seseorang yang sedang sholat. Thumma da'a faqala, maka kemudian barakallahu fikum ya, orang yang sedang sholat ini dia berdoa di dalam sholatnya. Maksudnya apa? Di duburis sholat, di akhir sholat, yaitu sebelum salam, tahiyat akhir sebelum salam. Nah, faqala, maka orang ini berdoa dalam salatnya tadi sebelum salam tadi, dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karena hanya milikmu lah segala puji. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Ya, Al-Mannanu badi'us samawati wal ard. Ya, Al-Mannan. Ya, dia menyebut salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Mannan. Ya. Atau kita selesaikan dulu ya hadisnya, nanti kita akan coba jelaskan satu persatu biidznillah taala. Baik. Al-Mannanu badi'us samawati wal ard. Ya. Al-Mannan, yaitu Engkau adalah zat yang maha memberi karunia. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, ya wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam tatkala mendengar orang yang sedang salat ini membaca doa ini, ya ingat doa ini dibaca di akhir salat sebelum salam, ya. Jadi bukan tersisipkan ketika lagi misalnya habis baca Al-Fatihah baca doa, bukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya.
Dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW disebutkan di antara momen kita berdoa selain dalam sujud, ya, juga memperbanyak doa di akhir salat, yaitu ketika tahiyat akhir sebelum salam. Nah, ya, barakallahu fikum, perbanyak doa di situ. Baik, nah salah satu doa ini diucapkan oleh orang tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, ya, laqad da'allaha bismihil azim, sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba, ya, yang apabila dia berdoa dengan nama tersebut maka dia akan dikabulkan, ya, wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila dia meminta dengan nama itu, nama yang agung itu, a'ta, maka dia akan diberi. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, ini, ya, ini adalah hadis barakallahu fikum, ya, yang juga disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kita awali ikhwani fiddin rahimanirahumullah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sini. Ini kita angkat saja nama-nama yang sering kita dengar, ya, barakallahu fikum. Karena kalau kita jelaskan kata per kata, ya, dari hadis ini akan lama nantinya, ya, barakallahu fikum. Taib. Intinya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah sedang membawa kita untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Nabi, baik Nabi mengikrarkan, Nabi membenarkan, atau Nabi mengucapkan dengan sendirinya kandungan doa yang di dalamnya tersisipkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Nah, di sini orang yang sedang sholat tadi mengucapkan Al-Mannan. Ya, Al-Mannan adalah, artinya adalah zat yang paling besar karunia-Nya. Ya, barakallahu fikum. yakni apa? Zat yang memberi segalanya, dari kenikmatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang paling manan, yang paling banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hamba. Nah, ini, ya, barakallahu fikum. Ini arti nama dari Al-Mannan. Dan Al-Mannan juga barakallahu fikum adalah salah satu haknya Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkit-ungkit apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga masuk kategori nama Al-Mannan, zat yang banyak memberikan kenikmatan kepada hamba dan dia mengungkit-ungkit kebaikan itu, kenikmatan itu. Nah, kalau dengar kalimat yang terakhir, ini tidak boleh apabila dilakukan oleh makhluk. Itu apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Makhluk tidak boleh melakukan ini. Ya, kenapa tidak boleh? Karena apa yang diberi dari makhluk itu juga datangnya dari Allah. Ya kan? Apa yang makhluk itu beri kepada seseorang, misalnya si kaya memberi kepada si miskin, apa yang diberikan dari si kaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas dia mengatakan barakallahu fikum, ini saya berikan kamu harta sekian, uang sekian, besok-besok diungkit. Kau mau kan kemana sudah saya kasih sekian. Kok seperti ini kamu sama saya? Susah saya kasih sekian, saya tolong kamu, saya ini kamu. Nah, ini tidak boleh makhluk mengungkit-ungkit, ya, kebaikan yang pernah dia berikan. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kebaikan yang ada pada diri hamba itu datangnya dari Allah Jalla fi'ula, datang dari Al-Mannan. Ya, zat yang maha memberi banyak kebaikan, dan Allah berhak untuk mengungkit-ungkit kebaikan itu agar hamba itu sadar betapa butuhnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa fakirnya dia, betapa miskinnya dia, betapa butuhnya dia akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diungkit-ungkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah mengungkit-ungkit nikmatnya apa? Ayat-ayat rububiyah. Ya kan? Ayat-ayat rububiyah. Ayat-ayat yang menyatakan tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalimat yang berikutnya apa? Badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tempat kenikmatan itu datang. Tempat kenikmatan itu turun dari langit. Tempat kenikmatan itu tumbuh dari bumi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Ya, sehingga orang tadi memanggil nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan, zat yang maha memberi segala kenikmatan,
yang dia berhak mengungkit-ungkit kenikmatan itu. Adapun makhluk sekali lagi tidak boleh mengungkit-ungkit kenikmatan ataupun mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian di sini juga dia menyebutkan ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung. Ya, ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mudhaf ilaih. Ya. Nah, ya, jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seperti double itu terkait. Al-Jalal wal Ikram. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mungkin kalau kita coba gambarkan bentuk mudhaf ilaih kalau dalam bahasa yang sering terikat, yang kayaknya kalau nggak terikat nggak tahu maknanya. Contoh misal, ya, rumah sakit. Nah, itu mudhaf ilaih itu. Ya, nah, terikat dia. Nah, barakallahu fikum. Rumah makan. Nah, itu akan harus diikat, harus digabung, harus tersandarkan. Ya, kalau rumah spasi sakit, nah, bingung orang nanti. Nah, ini nama Allah Subhanahu wa taala ada juga yang demikian. Maksudnya apa? Yang terikat, terhubung, yaitu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, di antaranya adalah al-jalal wal ikram. Ini sering dalam ayat-ayat disebut dengan selalu bergandengan ini. Ya dzal jalal wal ikram. Yang artinya zat yang maha agung. Al-jalal maknanya adalah kesempurnaan dalam keagungan. Jadi tidak ada lagi keagungan yang paling puncak melainkan al-jalal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Udah puncaknya keagungan al-jalal itu. Ya. Kemudian wal ikram, yaitu zat yang maha memiliki kemuliaan. Ya, dimaknai barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemuliaan. Allah sang pemilik kemuliaan dan selalu menganugerahkan kemuliaan itu kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga tatkala kita memanggil ya zal jalal wal ikram, itu maksudnya adalah ya Allah, engkaulah zat yang paling sempurna dan semoga kesempurnaan itu engkau berikan, ya, engkau turunkan dari kesempurnaanmu kemuliaan kepada kami. Angkatlah kami jadi orang-orang yang bertakwa sehingga mendapatkan kenikmatan kemuliaan dari sisimu ya Allah. Nah, ini kurang lebih maknanya demikian. Nah, kemudian yang berikutnya di sini juga ada kalimat ya hayyu ya qayyum. Ya, wahai zat yang maha hidup. Ya. Dan ya wahai zat yang maha berdiri sendiri. Ya. Nah, hayyu, al-hayyu atau ya hayyu ya zat yang maha hidup maknanya barakallahu fikum, ya, yang dia tidak pernah mati, yang dia tidak pernah barakallahu fikum berhenti dalam mengurusi makhluknya. Ya, barakallahu fikum. Dia tidak pernah lahir. Ya, dia selalu ada, dia selalu hidup, tidak pernah ngantuk, tidak pernah letih, tidak pernah capek. Ya, barakallahu fikum. Yang selalu hidup, yang selalu mengurusi, memperhatikan, mendengar, ya, seluruh makhluknya barakallahu fikum. Nah, kemudian ya qayyum, yang berdiri sendiri, maksudnya apa? Hanya Allah sendiri yang mengurusi seluruh makhluknya. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengambil pekerjaan ini. Ya. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup mengambil pekerjaan ini, hanya Allah yang mampu, yaitu apa? Mengurusi. Ya, kalau makhluk merasakan waktu 24 jam dalam sehari, ya, 7 hari dalam sepekan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu wal Qayyum. Allah tidak pernah tidur, hidup terus, ya, dan tidak pernah berhenti dalam mengurusi makhluknya. Ya, dengan kata lain ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, dengan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, maknanya kita sedang memuji Allah agar Allah mengurusi kita. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, membantu kita, mengayomi kita, membimbing kita. Jangan sampai Allah tinggalkan kita. Ya, barakallahu fikum. Nah,
Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya barang siapa kata Nabi alaihi salatu wassalam, laqad da'a Allah bi ismihil azim. Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang apabila dia berdoa, menyeru, meminta dengan nama tersebut, Allah kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'fa. Dan apabila dia meminta dengan nama ini, Allah akan beri. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa akhrajal haditsain al-Imam Ahmad fi musnadih. Ya, dan diriwayatkan pula dua hadis ini, ya barakallahu fikum, ya dari riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kita langsungkan barakallahu fikum atau lanjutkan barakallahu fikum, wa fi jami' at-Tirmidzi, dan di dalam jami' at-Tirmidzi, ya, min hadis Asma binti Yazid, ya radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung terdapat dalam dua ayat ini. Ayat apa saja dia? Pertama, terdapat dalam suratul Baqarah ayat barakallahu fikum, ya, 163. Nah, ya, ayat 163. Yaitu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, ya, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yang satu, yang tunggal, ya. Nah, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dalam ayat ini tersebutkan nama Ar-Rahman War-Rahim. Ya. Nah, ya, yaitu zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, kita sudah sering mendengar dalam tafsir suratul Fatihah ketika menafsirkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah, ya, nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa batas. Ya. Baik dia orang yang beriman ataupun dia orang yang kafir sekalipun Allah kasih nikmat. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi baik orang kafir maupun orang Islam Allah kasih nikmat. Apa buktinya? Ya lihat sendiri, lihat orang kafir. Ya, apakah mereka menderita? Apakah mereka barakallahu fikum na'am sulit hidupnya misalnya? Mereka hidup, mereka dapat rezeki. Ya, bahkan mereka yang berkarya, ya, punya karir, ya Allah berikan. Allah balas kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Nah, ini kaitannya juga dengan apa? Sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada orang yang mengatakan, kok agama Islam sepertinya tidak adil ya? Kok hanya orang Islam saja yang boleh masuk surga? Ya? Atau kok orang Islam saja yang dikasihi oleh Allah sehingga mereka mendapatkan nikmat di dunia dan di akhirat? Orang kafir kok enggak? Ya, barakallahu fikum. Padahal orang kafir berbuat baik loh. Ya. Dan orang Islam merasakan perbuatan baiknya orang kafir. Mungkin dari sarana prasarana, ya, transportasi mereka yang buat misalnya, ya, smartphone, handphone, ya, elektronik dan segala macamnya, mungkin mereka yang menciptakan terlebih dahulu. Masa tega betul Allah Subhanahu wa taala, ya, cuman orang Islam, para orang Islam juga merasakan perbuatannya orang kafir. Bagaimana jawabannya? Ini. Ya, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman. Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang berbuat baik atau yang tidak berbuat baik. Yang berbuat baik maksudnya sebagaimana orang kafir kan mereka dalam hal hubungan sosial terkadang banyak perbuatan baiknya. Ya, menciptakan ini, memudahkan ini, menciptakan itu, ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Allah balas. Allah balas kebaikan mereka.
Sebagai contoh, berapa banyak hari tokoh-tokoh yang terkenal, pencipta ini, pencipta itu, dia dipuji, dia disanjung di dunia. Ini kan berkat balasan dari Allah, sehingga mereka dipuji, sehingga mereka menjadi tokoh, mereka terkenal. Tapi ingat, fid dunia, hanya di dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka mau berislam terlebih dahulu. Ya, barakallahu fikum. Jadi Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah akan kasih kenikmatan itu kepada mereka. Tapi Ar-Rahim, nah ini, Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, khususnya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kasih sayang yaitu berupa ampunan. Allah berikan kasih sayang berupa hidayah, petunjuk. Ya, Allah berikan taufik. Allah berikan barakallahu fikum bimbingan. Allah berikan keselamatan. Bahkan Allah berikan al-jannah. Allah berikan surga. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, tidak ada celah untuk menjatuhkan kredibilitas Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak adil terhadap hambanya, tidak ada. Semua perbuatan baik dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan dibalas di dunia dan di akhirat. Orang kafir akan dibalas di dunia saja. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Mereka ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk urusan dunia Allah balas. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Terkadang ini dijadikan bahan misionaris untuk melemahkan anak-anak muda kaum muslimin. Dia akan mengatakan, ya, masa ajaran Islam seperti itu sih, ya, eksklusif, hanya orang Islam saja yang masuk surga. Orang yang non muslim juga mereka berbuat baik kok, masa masuk neraka? Jawabannya tadi, ya, perkenalkan kepada mereka nama Ar-Rahman. Ya, perkenalkan kepada mereka Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi seluruh makhluk. Kalau dia berbuat baik, Allah akan balas. Tapi ingat, balasan itu ada tingkatannya. Ya, karena dia tidak memiliki paspor untuk mendapat balasan di akhirat. Itu tidak, kalau bahasa sekarang login gitu ya, barakallahu fikum, maka dia hanya dibalas di dunia. Nah, taib. Kemudian Wafatihati Ali Imran, dan juga dua ayat barakallahu fikum, ya, yang memiliki nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Pertama dari suratul Baqarah ayat 163, dan yang kedua adalah pembukaan surat Ali Imran, ya, yaitu Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Alif Lam Mim, Allah, tidak ada sesembahan, dialah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang maha hidup dan mengurusi seluruh makhluknya, yang tidak ada satupun makhluk yang bisa mengurusi sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Nah, wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadza hadithun hasanun sahihun. Nah, kata Imam Tirmidzi, ini hadis hasan sahih. Kemudian berikutnya, wa fi musnad al-Imam Ahmad wa sahih al-Hakim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa Anas bin Malik wa Rabi'ah bin Amir. Ya, jadi ada beberapa periwayatan, ya, dari dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula dalam Sahih Al-Hakim, ya, yaitu dari hadis Abi Hurairah, kemudian Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amir, ya. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau pernah bersabda, alidhu bi ya dzal jalali wal ikram. Ya, alidhu,
ya dijelaskan di sini, yakni al-idhu maksudnya apa? Ta'allaqu biha walzamuha wadawimu 'alaiha. Ya, al-idhu maknanya adalah apa? Bergantunglah padanya, ya. Barakallahu fikum, walzamuha yaitu peganglah ia erat-erat, ya. Wadawimu 'alaiha dan rutinkanlah dalam mengucapkannya. Ya. Jadi kalau kita simpulkan al-idhu yang itu perbanyaklah. Nah, itu kalau dari tiga kata tadi. Ta'allaqu biha walzamuha wadawimu 'alaiha. Yani perbanyaklah oleh kalian dengan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat ya yang maha agung dan zat yang barakallahu fikum maha mulia, yakni memuliakan orang-orang yang beriman. Nah, kemudian berikutnya wa fi jami' at-Tirmidzi, ya, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama', ya, ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam apabila suatu urusan dirasa penting oleh beliau, ya, rafa'a ra'sahu ila sama, beliau pun menadahkan kepalanya ke langit. Ya, dalam lafaz yang lain ada penyebutan sambil mengucapkan subhanallah al-azim, ya, melihatkan ke langit subhanallah al-azim. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa idza ijtahada fi du'a qala, ya, apabila beliau bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengatakan, berucap ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan zat yang berdiri sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, namun hadis ini ikhwani fid din rahimani rahimakumullah dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan disebut dhaif jiddan, lemah sekali hadis ini, barakallahu fikum. Namun sekali lagi, ya, Al-Imam Al-Qayyim membawakan hadis ini sebagai sekedar penguat saja dengan yang telah kuat dari hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan nama ya hayyu ya qayyum. Ya, barakallahu fikum. Dan tadi di hadis-hadis sebelumnya ada penyebutan ya hayyu ya qayyum, termasuk nama Allah yang paling a'zam, yang paling agung. Nah, kemudian berikutnya wa fihi aidan, ya, min hadis Anas bin Malik. Ya, dari hadis Anas bin Malik, qala, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, ya, bahwasanya Nabi alaihi wasallam apabila suatu urusan menyulitkan beliau, ya, qala, beliau mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, nah, ini hadis yang hasan. Ya, hadis ini bisa dibenarkan, tidak lemah maksudnya, barakallahu fikum. Nah, sehingga Nabi alaihissalam kalau merasa sulit, ada kesulitan yang beliau hadapi, beliau selalu mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yaitu mengurusi segala sesuatunya sendiri, ya, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu aku memohon pertolongan. Barakallahu fikum. Nah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Nah, ini diingat-ingat ya, barakallahu fikum. Ya, kalau kita menghadapi kesulitan maka panjatkanlah nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam doa kita. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Nah, kemudian berikutnya wa fi sahih al-Hakim, ya, min hadis Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari hadis Abi Umamah, ya, barakallahu fikum, dari Nabi alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mengatakan Ismullahil a'zam, ya, fi thalathi suwarin minal Quran. Ya, bahwasanya, ya, kata Nabi alaihi wasallam, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung itu terdapat, ya, barakallahu fikum, dalam 3 surat, ya, dari Al-Quran.
Surat apa saja dia? Ya, yang pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah di sini yang dimaksud ayat 255. Ayat apa ini? Ayat kursi. Nah, ahsanta barakallahu fikum. Nah, ya barakallahu fikum. Ya, di sini ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Kemudian barakallahu fikum yang kedua surat Ali Imran, yang dimaksud di sini adalah ayat yang kedua sebagaimana tadi kita sebutkan. Dan surat yang ketiga adalah surat Thaha. Nah, ayat yang dimaksud dalam surat Thaha adalah ayat ke-111. Barakallahu fikum. Bisa dicek nanti barakallahu fikum. Qala Al-Qasim, ya Al-Qasim mengatakan, salah satu perawi mengatakan, faltamastuha, ya maka aku pun mencarinya, kata beliau. Fa idza hiya, dan ternyata nama Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dalam 3 surat tadi dan di ayat-ayat yang sudah diteliti oleh Al-Qasim, dia mengatakan terdapat nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Surat Al-Baqarah ayat 255 yaitu ayat kursi, surah Al-Imran ayat kedua sebagaimana kita sebutkan tadi, dan surah Thaha ayat 111. Di situ ada nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini. Ya, sehingga ini menandakan bahwa nama Al-Hayyu Al-Qayyum salah satu nama yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut diulang-ulang dalam 3 surat ini. Ya, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa fi Jami' At-Tirmidzi wa Sahih Al-Hakim min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi alaihi salatu wassalam qala, beliau bersabda, ya. Da'watu Dhinnun, ya. Doanya Dhinnun. Dhinnun, nun itu artinya ikan yang besar. Ya, masuk kata dhi itu pemilik ikan yang besar. Maksudnya orang yang berada di ikan yang besar. Ya, siapa dia? Yunus alaihissalam. Ya. Jadi Yunus sering dipanggil dalam Al-Qur'an dengan Dhunnun atau Dhinnun, ya barakallahu fikum. Da'watu Dhinnun, ya doanya Nabi Yunus alaihissalatu wasallam itu Dhunnun, idda'a wa huwa fi batnil hut, ya. Nah, yang beliau panjatkan saat berada dalam perut ikan, ya. Nah, apa yang dipanjatkan oleh Dhunnun yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Ya barakallahu fikum. Sekali kalau kita perhatikan, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam memuji Allah dengan kata la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Subhanaka, masih pujian kepada Allah, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, ini adalah i'tiraf. Ini disebut dengan al-i'tiraf, sebuah pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itulah adab berdoa. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, akui dulu kesalahan kita, akui dulu kezaliman kita, akui dulu dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwasanya kita hamba yang tidak sombong, tidak ujub, tidak bangga dengan amal perbuatan kita. Justru kita hamba yang paling hina di hadapan Allah dan butuh akan pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu. Ya. Kalau kepada Allah jujur, jangan sombong. Tapi kalau kepada manusia jangan. Kepada manusia jangan kita ngakui dosa-dosa kita, jangan kita ceritakan lagi dosa-dosa kita, jangan. Ya barakallahu, itu sudah Allah rahasiakan. Apabila ada seorang teman tidak tahu dosa-dosa kita, jangan kita ceritakan. Ya, kecuali misalnya barakallahu fikum, ya,
memang secara rahasia pribadi dan butuh akan solusi misalnya kepada orang yang kita sangat percayai, tapi tujuannya apa? Ingin mencari solusi, ingin mendapatkan nasihat, ya, barakallahu fikum. Tapi menceritakan dengan berbangga-bangga, oh saya dulu, zaman dulu sebelum saya hijrah, saya kalau mabuk itu 10 botol nggak teler. Saking dengan bangganya dia menceritakan, nggak boleh. Ya, di dalam syariat disebut mujahir. Ya, orang yang berbangga-bangga menyebutkan dosa-dosanya padahal sudah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa itu, tapi dia menceritakannya. Ya, ini kesian orang yang seperti ini. Berbangga-bangga dengan apa? Dengan perbuatan dosanya. Padahal Allah sudah sembunyikan dosa itu. Dia sendiri yang menceritakan. Maka ini tidak boleh. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akui dosa-dosa kita. Ya. Karena tidak ada rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu perbuatanmu. Ya, Allah tahu perangaimu. Maka mintalah pengampunan dari Allah dengan pengakuan. Dengan al-i'tiraf. Pengakuan terhadap dosa-dosa kita. Sebagaimana Dhunnun, di mana Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika itu sempat putus asa dalam berdakwah kepada kaumnya. Beliau sudah berdakwah dengan begitu lama, tidak ada seorang pun barakallahu fikum yang mau mendengar dakwahnya. Tidak ada seorang pun. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, bahkan puluhan tahun Nabi Yunus berdakwah, tapi tidak ada seorang pun yang mendengar dakwahnya. Akhirnya beliau berputus asa. Ya, tiba-tiba ketika beliau ingin pindah, ya, dari negeri tersebut pindah ke negeri yang lainnya, tiba-tiba ada beberapa pemuda datang kepada Nabi Yunus alaihissalam minta diajarkan Islam, tapi Nabi Yunus sudah kadung putus asa, tidak menggubris permintaan pemuda ini, dan dia pun meninggalkan negeri tersebut. Nah, disinilah ya kesalahan itu ya dan diakui oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ya, dan Allah ingatkan itu dengan peristiwa apa? Dimakannya atau ditelannya Nabi Yunus alaihissalam oleh ikan yang besar. Ya, barakallahu fikum. Jadi terkadang musibah, ujian itu tujuannya hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan dosa-dosa kita. Para nabi juga demikian. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, agar kita kembali kepada Allah, maka Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau barakallahu fikum naik kapal, dia tanda-tandanya sudah kelihatan. Ini disebutkan dalam Qasasul Anbiya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Pertama, beliau datang ke pelabuhan, ya, mau naik kapal, ya, tapi tidak ada satu kapal pun melainkan kapal itu yang sudah penuh. Kalau nunggu kapal lain, oh masih lama lagi datang, nggak tahu kapan datangnya. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapal sudah penuh, sudah overload, terpaksa Nabi Yunus naik. Di tengah pelayaran, barakallahu fikum. Nah, ya, mulai datang angin kencang, hujan begitu derasnya di kegelapan malam. Bocor, rembes ya kapal itu. Ya, kedua. Ya, ketiga harus diundi. Ya, barakallahu fikum. Bahkan disebutkan barakallahu fikum, ya, salah seorang berkata di kapal itu, ya, yaitu pemimpin kapal mengatakan, pasti di antara kita sudah ada yang melakukan dosa. Ya. Nah, di antara kita sudah ada yang orang melakukan dosa sehingga Tuhan Allah Subhanahu wa taala sedang menghukum kita dengan ujian yang seperti ini. Oleh karena itu kita harus mengundi, ya, siapa di antara kita yang harus terjun ke laut untuk sedikit meringankan. Ketika itu barang-barang sudah dilempar untuk meringankan, tapi masih juga, ya, barakallahu fikum. Akhirnya harus ada orang yang ditumbalkan istilahnya, barakallahu fikum. Nah, maka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, undian pertama yang dapat Yunus. Tapi orang-orang di kapal itu segan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus dikenal orang yang saleh, orang yang baik, segan. Jangan, ulang lagi. Ya, diulang lagi undiannya. Kedua, Yunus lagi yang dapat. Masih segan juga. Jangan ya, lagi. Sampai ke 10 kali tetap Yunus yang keluar. Maka disinilah Nabi Yunus akhirnya merasa, ya, sadar bahwa ini adalah
panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian dari Allah untukku. Ya, akhirnya mau dilanjutkan undian lagi, Nabi Yunus mengatakan sudah tidak usah. Ya, ini memang takdir Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Maka Nabi Yunus alaihissalatu wassalam pun ya naik ke ujung kapal dan lompat ke lautan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan sebelum sampai nyebur ke laut, ya, tiba-tiba ikan yang besar sudah naik. Jadi menyambutnya di atas. Bukan masuk dulu ke laut, dimakan di laut, enggak, tapi disambutnya di atas. Ikannya lompat. Boom, masuk lagi. Ya, barakallahu fikum. Disambutnya ketika Yunus lompat, bukan masuk ke dalam air terlebih dahulu, enggak. Ya, jadi sambut, ditelan dari atas, dimasuk. Ini maksudnya apa? Agar Yunus merasakan dibawa ke dalam, ya barakallahu fikum, kegelapan lautan. Ya. Nah, sehingga Nabi Yunus berada di 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dalamnya lautan, dan kegelapan di perut ikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau beredar kisah-kisah ya di buku-buku cerita, ya saya pernah mendapati, ya itu dalam perut ikan Nabi Yunus bisa duduk tenang, cahayanya terang gitu ya, berzikir. Nah, itu fiktif. Ya, barakallahu fikum. Nah, tidak seperti itu gambarannya. Disebutkan apa ya? Fi dzulumat, di dalam kegelapan. Ya. Bahkan ketika dimuntahkan, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ketika dimuntahkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, gambarannya ketika dimuntahkan itu seperti seekor burung yang baru lahir menetas, penuh dengan lendir dan kurus kecil. Ya barakallahu fikum, bergetar. Berarti nggak nyaman dia kan dalam perut ikan, nggak yang santai, bisa jalan ke sini, bisa jalan ke sana. Mungkin terjepit, sesak dia, barakallahu fikum. Namun memang Allah jaga Nabi Yunus, tidak Allah cabik-cabik dagingnya dan tidak Allah remukkan tulangnya, enggak. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulangnya masih bagus, dagingnya masih utuh, enggak ada yang tercabik-cabik. Cuman pakaiannya saja larut dalam pencernaan ikan. Jadi ketika dimuntahkan dalam keadaan terlanjang. Ya barakallahu fikum. Kemudian Allah kasih buah yakin, kalau tidak salah namanya, itu seperti buah labu, dan Allah Subhanahu wa taala dekatkan pohonnya untuk sebagai penutup tubuhnya. Wallahu taala alam bissawab. Nah, baik. Jadi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah ya barakallahu fikum yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dan apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Ya, sesungguhnya tidaklah seorang muslim pun yang berdoa dengan doa tersebut untuk perkara apa saja, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ya, barakallahu fikum. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, haditsun sahihun, hadis ini hadis sahih. Ya barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam shawab. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Kita berhenti di doanya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah ini mudah untuk dihafalkan, barakallahu fikum. Maka bacalah ya doa ini dalam keadaan apapun kita, barakallahu, terlebih dalam keadaan kesulitan. Sebagaimana Dhunnun, Nabi Yunus, Allah selamatkan dari kesulitan yang paling parah, yang tidak ada seorang pun bisa menyelamatkan beliau. Ya, bahkan kalau seandainya kejadian itu di zaman modern seperti sekarang pun, tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan beliau, tidak ada. Ya barakallahu fikum. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Wallahu taala alam shawab. Ya, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.